Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Winaroswinah, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisma Amijaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan kepada Ibu Mimi Puspitasari, SEMM CHRA, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan dalam pembuatan laporan magang sehingga dapat terselesaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriza Ageng Pratiwi yang akan memaparkan hasil laporan magang dengan judul Manajemen Keuangan Harian di Restoran, studi praktik pada bagian kasir dan pelayanan di Daknagae Korean Fried Chicken, Bandung. Yang akan dipaparkan, yang pertama itu adalah latar belakang, kajian pustaka, profil perusahaan, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, industri restoran merupakan salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi dalam operasionalnya. Manajemen keuangan harian menjadi aspek krusial yang menentukan kelancaran dan keberhasilan bisnis. Bagian kasir dan pelayanan memainkan peran penting dalam memastikan transaksi keuangan berjalan lancar dan tercatat dengan akurat. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi implementasi sistem informasi manajemen kasir berbasis aplikasi menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan transaksi harian. Penggunaan aplikasi kasir memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, pembuatan laporan penjualan harian dan bulanan, serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi terhadap sistem manual. Di sini ada kajian pustaka yang dimana akan menjelaskan pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Menurut Hayati et al. Tahun 2019, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk fungsi-fungsi manajemen, yang pertama itu ada planning, yang dimana itu adalah perencanaan, pemilihan kata dan penghubung fakta-fakta, serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua itu ada organizing, yaitu pengorganisasian yang dimana itu adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada actuating, yang dimana itu ada pelaksanaan, adalah pembangkitan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir itu ada controlling, yaitu pengawasan. Pengawasan itu dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Yang selanjutnya, manajemen keuangan, yaitu seni dan ilmu mengelola dana, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Dan manajemen keuangan harian itu adalah pengelolaan transaksi keuangan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan harian. Di sini ada profil perusahaan Daknagae Korean Fried Chicken. Daknagae merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang menyajikan makanan khas Korea. Daknagae menggunakan bahan dasar ayam, terutama sayap ayam, untuk dikelola agar menciptakan rasa yang merupakan ciri khas dari masakan Korea. Daknagae berdiri pada 15 Juli 2020. Untuk pusatnya itu ada di Semarang dan buka pada 8.30 sampai 21.30 WIB. Untuk beberapa cabang yang diantaranya Semarang adalah pusat, ada Tangerang, Surabaya, Bandung, dan Cirebon.
Daknalgai banyak diminati oleh para remaja dan banyak juga konsumen dari pelajar hingga orang tua. Selain melayani dine-in, take away, Daknalgai juga melayani secara online, yaitu ada di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Di sini ada struktur organisasi Daknalgai Fried Chicken cabang Bandung, yang dimana itu ada owner, head store, head kitchen, captain floor, dan admin, kitchen, dan kasir. Untuk aktivitas magang, jadwal waktu magang itu dimulai pada tanggal 11 November 2024 sampai dengan 16 Januari 2025. Untuk jam kerjanya itu ada shift pagi yaitu 8.30 sampai 16.00 WIB. Untuk shift siangnya itu ada 15.00 sampai 22.00 WIB. Untuk bidang kerjanya itu yang pertama ada penginputan penjualan yang dimana itu menggunakan aplikasi kasir yang bernama ESB, laporan penjualan, pembuatan laporan penjualan juga bisa dengan menggunakan aplikasi ESB dan juga secara manual untuk memungkinkan hal-hal yang berkas-berkas yang untuk memungkinkan hal-hal berkas-berkas yang akan hilang. Jadi ada sistem untuk aplikasi ESB-nya dan juga laporan keuangannya secara manual. Dan yang ketiga itu ada melayani pelanggan, yang dimana itu melayani secara offline maupun online. Di sini yang keempat itu ada pembahasan. Di sini ada penataan ruang. Untuk kendala penataan ruang yang dimana kurang seperti freezer atau bahan daging untuk bagian-bagian yang seharusnya ada di dapur itu menyatu dengan ruang makan pelanggan. Dan untuk solusinya itu yang dimana baik untuk membantu menciptakan citra positif seperti menata ulang area restoran agar tidak tercampur dengan barang dapur dan meja pelanggan seperti itu. Yang kedua ada dalam segi marketing, yang dimana tidak adanya staf marketing yang membuat double job pada job yang sudah ditentukan. Jadi untuk ini tuh yang dimana tidak ada staf marketing. Jadi untuk misalkan job kasir itu double double job, kasir juga melaksanakan pekerjaan seperti halnya marketing yaitu mempromosikan atau tidak untuk admin-admin online yaitu bikin snapgram atau enggak ngedit-ngedit di Canva. Untuk solusinya mungkin untuk menunjuk staf khusus untuk menangani media sosial dan pemasaran termasuk pembuatan konten, promosi, event, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada kendala dalam stop kontak yang dimana sambung menyambung dan kabelnya tuh otomatis ada di mana-mana hingga ada yang terkelupas. Untuk solusinya itu mengurangi adanya stop kontak berantai dengan penambahan jumlah stop kontak permanen. Yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan selama 3 bulan ini cukup juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja food and beverage atau F&B yang dimana efisiensi sistem kasir mengimplementasikan sistem kasir berbasis aplikasi ESB memberikan kemudahan dalam pencatatan serta pembuatan laporan keuangan dan kendala-kendala yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan karyawan serta konsumen dan berdampak pada minimnya pengunjung. Untuk sarannya, yang dapat diberikan yaitu perbaikan dan penambahan fasilitas yang dimana perlunya penambahan staf khusus guna meningkatkan promosi dan daya tarik restoran. Terima kasih. Segitu untuk pemaparan hasil laporan magang. Saya Nurliza Ageng Pratiwi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.